Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan metode harga pokok pesanan. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ferdianto dan juga beberapa rekan saya yaitu Hanum Dwi Saputriningsih, Nuriska Firdatu Samadia, Nuriski Firdatu Samadia. Pengertian: metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Karakteristik biaya pesanan. 1. Sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. 2. Bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. 3. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. 4. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. 5. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. 6. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. 7. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Dalam kartu biaya pesanan terdapat syarat-syarat penggunaan metode harga pokok pesanan, yaitu: 1. Masing-masing pesanan, pekerjaan atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. 2. Biaya produksi harus dipisahkan ke dalam 2 golongan, yaitu biaya langsung BBB dan BTKL dan biaya tak langsung selain BBB dan BTKL. 3. BBB dan BTKL dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan, sedangkan BOP dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. 1. Pencatatan biaya bahan baku atau BBB. BBB dibagi 2 prosedur, yaitu pembelian dan pemakaian bahan baku. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Diperlukan pengumpulan 2 macam jam kerja, yaitu 1. Jam kerja total selama periode kerja tertentu. 2. Jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. 3. Pencatatan biaya overhead pabrik atau BOP. BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu: 1. Biaya bahan penolong. 2. Biaya reparasi. 3. Biaya tenaga kerja tak langsung. 4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. 5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. 6. BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Manfaat informasi harga pokok produksi perpesanan. Informasi harga pokok produksi perpesanan bermanfaat bagi manajemen dalam beberapa hal, yaitu: 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. 2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan terhadap pesanan tertentu. 3. Memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan. 5. Menentukan harga pokok persediaan barang jadi dan barang dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kartu harga pokok atau disebut dengan job order cost sheet. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk.
Biaya produksi untuk pengerjaan suatu pesanan dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung dalam hubungannya dengan pesanan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.